Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahil Kak Talino, baju ramen Kak Saruga, basangat Kak Cubata. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu Guru semuanya yang telah hadir. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir di acara webinar Praktek Baik, berkolaborasi, dan berbagi dalam pemanfaatan platform rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Sungguhlah merdu burung murai, hinggap sebentar di pohon rimbun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Cakep. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Salam hormat dari saya. Saya Nika Priani selaku moderator mengucapkan selamat datang kepada Bapak Mampuono SPD MKOM, selaku Ketua Umum PPPTIC, kemudian nanti Bapak Dr. Joseph MKOM selaku Rektor Universitas Tekom, kemudian Bapak Dr. Wasimin SPD MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat, dan juga Bapak narasumber hebat kita yaitu Bapak Alkindi SPD selaku guru berprestasi dari SDN 23 Singkawang dan juga peserta pembatik level 4 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 ini. Oke Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu dimohon duduk dengan sikap sempurna. Baiklah Bapak Ibu Guru semuanya. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Dr. Joseph Teguh Santoso MKOM selaku Rektor Stekom Semarang, Jawa Tengah. Kepada Bapak Dr. Joseph Teguh Santoso MKOM, kami silahkan. Terima kasih. Mohon maaf, siang hari ini saya kebetulan masih ada di tengah jalan dan seperti teman-teman lihat ya, hujan di luar. Jadi, apakah suara saya bisa terdengar bagus ya? Terdengar Bapak. Oke. Selamat siang semuanya dan saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari Pak Alkindi dan saya ucapkan juga terima kasih dan menyapa juga untuk Bapak Dr. Wasimin SPD MPD selaku Kepala HBBP Provinsi Kalimantan Barat
Dan sahabat saya Bapak Mampuono SPDMkom, Ketua Umum PPPTIC, dan teman dan sahabat baik saya juga dari Singkawang ini, Bapak Alkindi SPD, selaku nanti akan menjadi narasumber. Harapan saya semoga ini berlancar dengan lancar dan bisa memberi manfaat untuk kita ya. Bapak Alkindi ini merupakan pembatik level 4 Provinsi Kalbar 2022. Dan untuk moderator kita yang luar biasa Ibu Niken Mekapriani SPDGR ya. Nah, siang hari ini menjelang sore webinar ini bertemakan praktek baik, berkolaborasi, dan berbagi dalam pemanfaatan platform rumah belajar. Ya, seperti kita ketahui bahwa rumah belajar itu adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta komunikasi yang difasilitasi dari Kemdikbud ya, dan diharapkan bisa menjadi sebuah inovasi untuk menimbulkan niat anak didik kita, siswa kita, dan guru pendidikan. Jadi dari siswanya maupun dari gurunya juga, gurunya lebih berminat juga untuk memberikan lebih banyak konten-konten bahan pembelajaran, dan siswanya juga lebih semakin tertarik untuk menumbuhkan minat pembelajaran mandiri, dan itu bisa dilakukan oleh mulai dari guru pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan SMA SMK sederajat. Nah, pemerintah juga mengharapkan supaya proses belajar ini untuk anak dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja dengan siapa saja. Dan ini asiknya adalah gratis dan bisa dimanfaatkan oleh para siswa-siswi anak didik kita. Nah, sebagai bagian dari pendidik yang ada di seluruh Indonesia, maka kita sudah seharusnya ikut dalam berpartisipasi memberikan inovasi terhadap diri kita sendiri, ya, menaikkan level kemampuan diri kita sendiri, dan tentu saja menumbuhkan minat dari anak didik kita agar semakin banyak yang berminat akan pembelajaran-pembelajaran yang kita berikan. Sebuah keanehan dan sebuah kesalahan apabila sebagai pendidik semakin bertambah umur, bukannya semakin disukai, tetapi semakin dihindari oleh anak didik kita. Karena mungkin apa yang kita ajarkan sudah tidak terlalu relevan, atau cara mengajarnya, atau mungkin dari teknologinya, dan sebagainya. Oleh karena itu, siang hari ini kita akan langsung belajar dari Pak Alkindi ya, untuk mengetahui bagaimana praktek baik berbaginya ini, berkolaborasinya ini, dan saya berharap dan sangat optimis bahwa acara ini akan berjalan lancar dan membawa manfaat untuk para pendidik-pendidik di seluruh Indonesia dan di Provinsi Kalbar pada khususnya. Mungkin itu ya sedikit kata sambutan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Neni Mekapriani. Sukses untuk acaranya. Ya, terima kasih kepada Bapak Joseph atas sambutan dan motivasinya kepada kita semuanya. Kemudian sambutan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Mampuono SPDMkom selaku Ketua Umum dari PPPTIC. Kepada Bapak Mampuono SPDMkom, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian kami hormati, pada Pak Dr. Wasimin, SPD, MPD, Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat, pada Pak Dr. Joseph MKom, Rektor Universitas Tekom, ada Pak Alkindi, SPD, Pembatik level 4 Provinsi Kalbar, yang juga sebagai narasumber, dan juga Ibu Niken Eka Priani, moderator kegiatan ini, dan seluruh teman-teman yang menjadi siang hari ini, mendung gelap dan hujan yang tidak berhenti sejak tadi, dan dalam perjalanan saya dari Semarang di Jawa Tengah sebelah utara menjadi ke Karanganyar di Jawa Tengah paling tengah, ya. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu secara virtual di ruang Zoom ini, dan juga tidak lupa saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman di belakang layar, teman-teman Stekom, PTIC, kemudian juga pada seluruh peserta pada siang hari ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Syukur ini saya ucapkan karena saya melihat teman-teman seperti Pak Alkindi ini tidak henti-hentinya terus berbagi, ya. Dan tentu saja ini inline dengan apa yang saat ini sedang terus didengungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, bahwa kita ingin guru-guru kita menjadi para pembelajar seumur hidup. Nah, menjadi pembelajar seumur hidup itu ya jemput bola, ya, mencari cara sendiri bagaimana mengkreasi, bagaimana melakukan best practice untuk kelas-kelasnya, lalu berbagi, menggerakkan yang lain. Teman-teman semuanya, saya juga mestinya harus mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Hasan Habibi, ya, yang dulu namanya itu Pustekom, sekarang Pusdatin, kepalanya adalah beliau. Kebetulan kami satu alumni di SMA 3 Semarang. Dengan adanya pembatik, dengan adanya pemanfaatan platform rumah belajar, ini semakin memberi keleluasaan kepada para guru yang memang menjadi para pembelajar seumur hidup ini untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut untuk menjadi para guru yang menginspirasi, menjadi para guru yang menggerakkan. Teman-teman semuanya, rumah belajar itu sesuatu yang sangat-sangat familiar bagi saya, karena tahun 2010 ketika kami dari staf provinsi diundang, waktu itu rumah belajar masih lumayan baru, dibentuklah komunitas rumah belajar. Dan pada saat itu yang secara aklamasi terpilih menjadi ketuanya adalah saya. Karena mungkin pada saat itu karena saya berbagi banyak sekali template multimedia interaktif yang setiap teman dari provinsi, putusan provinsi itu tahu template-template itu dan mereka kenal saya. Nah, alhamdulillah ini Pusdatin terus-menerus mengembangkan platform tersebut, kemudian juga didukung oleh teman-teman yang dalam tanda kutip diopeni begitu, ya, dijadikan kapten, co-kapten, kemudian ada penghargaan, ada duta rumah belajar, dan seterusnya, dengan persyaratan-persyaratan diseminasi, dan seterusnya, ini tentu saja membuat teman-teman yang mula-mula levelnya baru tergerak, kemudian bergerak, lalu menggerak-gerakkan, itu mencoba menggerak-gerakkan, lalu menggerakkan. Hari ini mungkin, ya, di room ini baru ada 44 orang, tetapi
menggerakkan 44 orang dari seluruh Indonesia oleh seorang Mas Al-Kindi dengan melalui organisasi, dengan melalui komunikasi dengan berbagai pihak. Ini bukan hal kecil. Jika seluruh guru Indonesia terilhami oleh apa yang dilakukan oleh Mas Al-Kindi, terus-menerus menggerakkan, ini akan menjadi turbulensi, bahwasanya cita-cita kita agar menjadikan generasi emas, Indonesia emas, dengan guru-guru yang emas juga, itu bukan isapan jempol. Teman-teman semuanya, saya melalui Perkumpulan Teacher Planner Indonesia Cerdas, sebuah perkumpulan yang didirikan untuk mewadahi para guru yang bukan sekedar guru, tapi teacher planner. Dan guru ini bukan hanya guru sekolah formal, tapi juga sekolah non formal, kemudian juga formal. Kita berharap bersinergi entitas sempurna kita susunya. Jadi apakah dia guru formal, non formal atau informal, diharapkan mereka nyaman berorganisasi. Ibarat sosial media, yang suka pada Facebook ya gunakan Facebook, suka pada WhatsApp gunakan WhatsApp, atau suka Instagram gunakan Instagram, dan seterusnya. Itulah PTIC. Kita mendirikan PTIC bukan untuk bersaing dengan yang lain, tapi merangkul semuanya. Bagaimana menjadikan Indonesia lebih baik. Maka slogannya adalah Guru Cerdas Indonesia Emas. Guru cerdas adalah guru yang sukses di dalam dan di luar kelas. Guru yang berbahagia karena sejahtera, dan seterusnya. Hal-hal semacam ini perlu kita kenalkan pada teman-teman. Makanya ketika Mas Al-Kindi menginginkan berdeseminasi bagaimana pemanfaatan platform rumah belajar, kita gayung bersambut. Ya. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang nanti kita bisa share melalui Perkumpulan Teacher Planner Indonesia Cerdas. Saya sedang terus-menerus menerjemahkan buku-buku asing tentang kreativitas, tentang berpikir kritis, tentang pembelajaran berdiferensiasi dari penulis-penulis terkenal di barat sana. Dan hari ini bahasa bukan lagi halangan, karena teknologi sudah sedemikian rupa pesat untuk mendukung bagaimana mentranslasikan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dan ini insya Allah kita akan terus-menerus lakukan agar guru cerdas Indonesia Emas itu benar-benar terjadi. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih, selamat berkegiatan, selamat untuk berdesimnasi bagi Mas Al-Kindi, sukses selalu, sehingga nanti bukan levelnya lagi Kalimantan Barat, tapi nasional, dan nanti menyusul senior-seniornya masuk ke level internasional. Saya kira demikian, sampai ketemu lagi di Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mampuwono. Dikarenakan Bapak Wasimin berhalangan hadir, kami mohon Bapak Mampuwono sekaligus membuka kegiatan Bapak. Siap. Teman-teman mungkin yang di sini yang dari Kalimantan Barat, Pak Wasimin, saya biasa manggilnya Mas Wasimin. Dulu teman di MGMP, kemudian juga teman di LPMP Jawa Tengah, dan karena beliau berhalangan hadir, maka dengan mengucap rumah belajar pada hari ini. Tok. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mampuwono yang berkenan untuk memberikan motivasi, sambutan, serta untuk membuka kegiatan. Berikutnya adalah foto bersama dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Oke, saya pandu dari sini ya Ibu Niken ya. Iya, Bu Febri. Untuk foto bersama, marilah kita buka kameranya terlebih dahulu agar kita bisa mendokumentasi acara pada siang hari ini. Oke, saya hitung dari 1, 2, 3. Sekali lagi. 1,
2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Niken. Terima kasih Ibu Febriana. Kemudian acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Alkindi SPD. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau adalah lulusan dari S1 Bahasa Inggris Universitas Tanjung Pura dan juga S1 PGSD Universitas Terbuka Pontianak. Saat ini beliau merupakan guru dari SDN 23 Singkawang dan juga guru berprestasi. Kemudian peserta pembatik level 4 tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. Beliau juga teacher trainer, kemudian trainer British Council, virtual coordinator online training batch 2, kemudian blogger jurnalis teacher Kalimantan Barat juga, kemudian trainer blog dan website, kemudian ketua IGI Singkawang, kemudian fasilitator juga, penulis buku, dan banyak lagi ya Bapak Ibu semuanya. Jadi langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi dari beliau, yaitu tentang praktik baik, berkolaborasi, dan berbagi dalam pemanfaatan platform rumah belajar sekaligus platform Merdeka Mengajar. Kepada Bapak Alkindi SPD, dipersilakan. Silakan Bapak Alkindi. Silakan Bapak. Suaranya Pak, mohon maaf. Suaranya belum. Masih di mute Pak, ya sudah. Sepertinya terpental dari Zoom, Bu. Keluar Zoom. Keluar Zoom Pak Alkindinya ya Bu ya. Oke. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Alkindi masuk kembali, jadi untuk pemanfaatan platform rumah belajar dan PMM ini adalah salah satu platform untuk rumah belajar itu adalah platform dari Pusdatin Kemendikbudristek, dan untuk platform Merdeka Mengajar atau PMM adalah platform dari Kemendikbudristek yang sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu guru semuanya, terutama dalam proses pembelajaran kepada siswa-siswinya. Ini Bapak Alkindi sudah Oke, masuk bisa kembali. Mbak Niken, terima kasih banyak Mbak Niken. Ya, oke Pak Alkindi. Ya mohon maaf kawan-kawan, ini ada sedikit gangguan juga, kami di Kota Singkawang ada sedikit gangguan hujan, jadi gangguan cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Basuramin Kasaruga Basengat Kang Jubata. Untuk kawan-kawan tercinta yang saya hormati setanah air, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan waktu sehingga kita dapat bergabung di webinar ini dalam rangka berkolaborasi dan berbagi, sharing and growing together dalam praktek baik dalam pemanfaatan platform dan berkolaborasi di PMM. Saya ucapkan terima kasih kepada Teacherpreneur Indonesia Cerdas PTIC Pusat, ada Mas Jos ya, Rektor dari Stekom Jawa Tengah, terima kasih telah berkolaborasi. Mas Mampu ya, Ketua PTIC Pusat, ada Mbak Befrina, terima kasih, ada Mbak Niken, ada Mas Solian, ada Mas Bagus dan sebagainya, dan semua kawan-kawan setanah air yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Inilah langkah awal di level 4, sangat tepat sekali judul atau tema yang dipilih oleh Pusdatin, memang berkolaborasi dan berbagi. Karena untuk membangun kolaborasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dua tokoh tadi, harus memerlukan pertama kinerja kita ya, komunikasi kita secara formal ya. Kita harus bisa berkomunikasi secara santun, attitude ya, sehingga kita bisa dipercaya oleh publik, sehingga kita bisa bekerja sama di dalam kegiatan-kegiatan yang
akan datang. Terima kasih saya sampaikan kepada Universitas Stekom. Sekarang saya juga lagi webinarnya di STKIP Singkawang, Sekolah Tinggi Ilmu ini ya, Sekolah Tinggi Keguruan di Singkawang, difasilitasi oleh Dr. Andi Mursidi. Andi Mursidi mungkin kawannya Mas Jos juga ya. Jadi kita tetap berkolaborasi dengan berbagai elemen pihak yang ada sehingga kita membangun link dan jaringan yang ada. Oke, terima kasih. Ini judul tema yang sekarang ini adalah pembatik level 4. Tentu kawan-kawan, Bapak Ibu ya, Indonesia mengatakan loh, ini kenapa nih Mas Al nih kok level 4 ya? Level 1, level 2-nya kemana? Itu ini di dalam sini mungkin saya bisa sharing ya, sharing growing together. Kawan-kawan, di sini saya akan menampilkan ini. Terima kasih. Di level 1 ini kita diminta untuk berbagi ya, berbagi untuk belajar dengan berbagai macam modul yang sudah dikasih di dalam akun simpatik ya. Kita belajar, terus setelah itu kita mengisi sehingga kita akan dinilai, dinilai untuk naik di grade 1, 2, 3. Seterusnya di level 2 ini ada level implementasi. Implementasi kita menerapkan hal-hal yang sudah kita implementasi kegiatan, artinya setelah level 1 kita melewati level 1, di level 2 inilah kita bisa menerapkannya di dalam pembelajaran, the implementation in the teaching learning process. Terus setelah Ibu yang terhormat ya, kita lanjut nanti di level 3 ini kita kreasi kepada kreasi dalam pembuatan video pembelajaran. Di kreasi nomor 3 level 3. Setelah itu di level 4 ini kita akan berkolaborasi dan berbagi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan ini. Dalam hal ini adalah kita berbagi dalam maupun di dalam PMM. Jadi di dalam platform rumah belajar sebenarnya yang disiapkan oleh Pusdatin di dalam platform Merdeka, di dalam platform rumah belajar itu banyak sekali fitur-fitur yang dapat membantu guru-guru, yang dapat mempermudah kita di dalam pembelajaran the transfer knowledge ya. Dan pengaksesan dari platform rumah belajar ini sangat mudah Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Sekarang kita sudah tidak repot-repot, kita bisa membuka Play Store dari HP kita ya. Kita sudah bisa klik aja rumah belajar, kita sudah bisa masuk diakses di platform the rumah belajar. Sedangkan di platform rumah belajar ini banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan ya, yang bisa untuk kawan-kawan gunakan ya, gunakan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Di dalam fitur platform rumah belajar ya, Bapak Ibu bisa membuka Play Store ya, Play Store, langsung klik saja rumah belajar ya, klik rumah belajar sudah masuk ke dalam platform rumah belajar. Itu banyak sekali sumber belajar, salah satunya ya, ada sumber belajar, ada laboratorium maya, ada bank soal ya, ada kelas maya, ada buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian dan keberlanjutan, peta budaya dan wahana jelajah angkasa, serta pun ada karya bahasa dan sastra, edu games ya, augmented reality dengan Ki Hajar Stamps ya.
Jadi di sini ada disiapkan Bapak Ibu untuk latihan-latihan soal, kita guru sudah bisa tidak lagi repot-repot, kita bisa klik bank soal di platform tadi Rumah Belajar. Kalau Bapak Ibu sudah mengprestokan ya, diuploadkan ya, downloadkan ya. Ini tinggal diklik aja bank soalnya, sudah bisa masuk ya, sudah bisa masuk, bisa akses langsung. Tinggal kita pilih sekolah dasar, mau sekolah dasar, SMP, SMA, kelas berapa, jenjang berapa, udah bisa. Umpama di kelas 3 SD kita pilih ada matematika, IPA, pendidikan, semuanya lengkap. Tinggal kita klik lagi evaluasi umumnya, langsung keluar di HP Bapak Ibu ya, sudah keluar, dan latihan-latihan soal sudah bisa kita kasihkan kepada siswa. Inilah salah satu platform yang sangat mempermudah guru di dalam pembelajaran. Jadi setiap tahun ke tahun ya, itu Pusdatin, dulu namanya Pustekom, saya ingat ya Mbak Niken, namanya di 2019 itu namanya Pustekom. Rumah belajar bisa kita akses itu. Kita juga mendapatkan fitur-fitur yang lain ya Bapak Ibu, itu ada juga Bapak Ibu bisa mengakses ya video-video pembelajaran ya, untuk di dalam pembelajaran itu sumber belajar ya, tinggal kita klik sumber belajar ya, bisa kita melihat, kita ingin melihat sumber belajar yang mana, yang SMA, yang SMK, ada yang SD, SMP, mulai dari paket A pun ada di dalam platform Rumah Belajar. Seperti gini sudah saya share-kannya itu ya. Jadi platform Rumah Belajar. Jadi di dalam platform ini juga selain sumber belajar juga itu terdapat kelas maya ya, kelas maya, peta budaya ya, itu bisa kita manfaatkan juga di dalam pembelajaran. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kelas ya. Platform Rumah Belajar juga ya, wahana jelajah angkasa. Jadi setiap tahun ini Pusdatin sekarang sudah mengembangkan, dari Kemendikbud mengembangkan tentang platform Rumah Belajar. Ini sangat mempermudah guru-guru. Selain itu Bapak Ibu, jika kita ingin mengakses juga ke PMM ya, selain Rumah Belajar tadi sangat mudah kita akses. Terus ada juga PMM pemanfaatan ya, platform Merdeka Mengajar, itu juga bisa kita akses juga ya, bisa kita akses, bahkan kita bisa mengisi karya-karya kita, karya-karya terbaik kita di dalam platform Merdeka Mengajar, seperti gitu. Jadi platform antara Rumah Belajar dengan Merdeka Belajar ini dua akses dalam platform yang dapat mempermudah guru-guru sebenarnya mengakses pembelajaran. Seperti contoh, saya mungkin bisa melihatkan ini nampak ya Mbak Febriana ya, dan nampak ya. Tidak Pak, bisa dikirimkan ke saya juga boleh Pak, nanti saya tampilkan dari sini. Oke, kalau di platform Merdeka Mengajar ya, di platform Merdeka Mengajar mungkin kita bisa masuk di Merdeka Mengajar, kita bisa mengakses langsung kepada karya. Jadi di situ akan dikasih kebebasan guru untuk mengakses dari bukti karya. Di situ ada karya saya, kita bisa menguploadnya, bisa mengisi, mengirimkannya ya, plus tanda karya saya. Jadi nanti tinggal ditambah, Bapak Ibu bisa mengakses sumber belajar Bapak Ibu di platform PMM. Jadi dua platform ini memang sangat luar biasa. Setelah saya pelajari, rupanya platform ini sangat berguna ya untuk kita ya, guru-guru, mempermudah, ibaratnya mempermudah, lagi tidak mempersusah guru. Umpama guru ingin mencari
sumber atau media belajar. Tadi udah disiapkan sebenarnya di platform Merdeka Mengajar dengan maupun di rumah belajar gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Fiena ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kita saling sharing, growing together ya. Oke, terima kasih Mbak Niken. Mungkin tuh yang mungkin kita bisa feedback dengan pertanyaan dulu ya. Makasih. Oke Pak Alkindi, terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bu Arifah. Ini Bu Arifah bertanya, untuk PAUD atau TK itu ada enggak Pak? Untuk yang di rumah belajar. Silakan Pak Alkindi. Iya, untuk PAUD dan TK, ya, sekali lagi Bapak Ibu bisa di Play Store Bapak Ibu ya, bisa diupload ya di Play Store ya Rumah Belajar. Itu sangat terbantu sekali, apalagi sumber belajar. Sumber belajarnya mulai dari paket A, paket B, paket C, ya, bahkan mulai dari juga PAUD, ya, TK, SD, SMP, sampai pun SMA pun SMK, lengkap. So, luar biasa di dalam platform Merdeka, platform Rumah Belajar. Itu lengkap ada. Semua fitur yang disiapkan, semua fasilitas yang disiapkan di dalam platform ini Rumah Belajar, semuanya ada Bapak Ibu. Jadi tapi walaupun juga kita bilang juga tidak juga sempurna, tapi setiap tahun adalah perubahan-perubahan inovasi yang terus diperbaiki di dalam platform Rumah Belajar. Mungkin Ibu nanti bisa dilihat ya di Play Store Bapak Ibu bisa ada sumber belajar, apalagi bank soalnya pun ada ya, seperti gitu. Oke, terima kasih Mbak Niken, itu yang bisa saya sampaikan ya. Oh ya Pak, ini berikutnya ada lagi yang bertanya, yaitu Bu Ida Larasati. Mohon izin bertanya, untuk platform Rumah Belajar, apakah sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka, Pak? Oh ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk kawan-kawan kita setanah air, bahwa di dalam platform Rumah Belajar ya Mbak Niken ya, walaupun di Rumah Belajar itu sebenarnya dia masih menggunakan media atau masih menggunakan dalam kurikulum K13, dalam kurikulum K13. Tapi kita diminta untuk saling berkreasi inovasi. Kita boleh menggabungkan the mixture antara kolaborasi antara kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka tadi, Merdeka Belajar tadi. Kita bisa menggabungkan, tapi kebanyakan setelah saya melihat akses daripada platform Rumah Belajar, ini banyak masih terdapat di dalam K13. Lain halnya seperti yang di PMM. PMM itu sudah Merdeka Mengajar, Bapak Ibu sudah bisa mengakses bahkan bahan ajarnya, modul ajarnya, itu lebih kepada kurikulum Merdeka. Kalau di PMM, kalau saya melihatnya, fasilitas yang di PMM itu lebih banyak kepada Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, seperti gitu. Tapi kalau di platform Rumah Belajar itu lebih cenderung kepada K13 saya melihat, karena membantu dalam ada video-videonya, ada bambang soal, bahkan soalnya pun saya melihat masih bentuknya relatif multiple choice-nya pun masih relatif, HOTS-nya masih setengah-setengah gitu ya, belum juga level DHEX seperti gitu. Tapi intinya mempermudah kita sebagai guru maupun anak-anak di rumah pun bisa belajar di dalam platform Rumah Belajar. Luar biasa platformnya, memang luar biasa. Ini dari 2017 nggak salah Mbak Niken ya, 2017 nih Rumah Belajar terus berubah, berinovasi, bertransformasi di dalam digital. Seperti gitu Mbak Niken, kawan-kawan. Oke, ini selanjutnya ada lagi dari Bu Murti Pemangkat. Bisa ditunjukkan praktek langsungnya Pak, cara penggunaannya? Oh, cara penggunaannya ya. Mungkin yang paling mudah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekarang bisa, Bu Murti ya, Bu Murti Pemangkat ya, terima kasih. Bisa langsung mengakses di HP kita, bisa. Sangat mudah sekali. Kita tinggal buka Play Store ya. Kita buka Play Store Bapak Ibu, silakan dibuka ya, Play Store nih, langsung Ibu klik tulis Rumah Belajar. Nah, nanti dia akan keluar Bapak Ibu seperti Rumah Belajar. Bapak Ibu tinggal langsung mengakses Rumah Belajar.
dalam situ tinggal mengisi data-data yang ada. Langsung sudah tercover Bapak Ibu, sangat mudah. Rumah belajar, nanti ada tinggal keluar logo rumah belajar, Bapak Ibu sudah bisa klik, Ibu mengisi nama Ibu dan sebagainya, ya. Rumah belajar Kemendikbud, ya. Ibu tinggal isi, buka, terus Ibu buka, Ibu akan melihat fitur yang sangat luar biasa di rumah belajar. Ini sampai istri saya yang tadinya TK, Mbak Niken, ini istri saya TK, saya pun suruh untuk men-playstore tadi. Setelah dia melihat, dia tergugah, banyak ya katanya. Iya sebenarnya, inilah yang harus kita sampaikan kepada bukan hanya guru-guru, tapi istri-istri kita juga, istri kita di rumah, anak-anak kita, bahwa platform rumah belajar ini memberikan keuntungan bagi guru, bagi keluarga di rumah untuk belajar, seperti gitu. Oke Pak, ini Bu Arifah bertanya lagi nih, untuk anak spesial atau anak berkebutuhan khusus ada tidak Pak? Oke, anak spesial. Oke, anak spesial pun anak kebutuhan khusus ya. Itu kalau yang sudah men-playstore tadi ya, sudah bisa mengakses, mungkin kita bisa melihat langsung. Ini maaf karena gangguan di jaringan, jadi saya tidak bisa lalu menampilkannya ya. Jadi di dalam itu sudah bisa langsung kita akan mengetahui level-level grade ya, grade basic mana yang bisa kita sampaikan kepada anak. Salah satunya kita bisa klik sumber belajar di dalam rumah belajar ya. Itu sudah ada namanya PAUD, sudah ada PAUD, SLB pun ada, Sekolah luar biasa ya. Berarti artinya apa? Anak inklusif sudah termasuk di dalam platform rumah belajar. Memang sasaran ini luar biasa, dari jangankan dari SLB, dari paket A pun sudah disiapkan semuanya. Ya, cuman tinggal berinteraksi, bertransformasi. Jadi setiap tahun platform ini akan terus bertransformasi. Ya. Nanti Bapak Ibu umpama seperti saya yang lulus dari level 3 ke level 4, itu saya bisa memasukkan video-video pembelajaran saya di pembatik tadi ya, ada tugasnya kan, disuruh upload ke dalam rumah belajar. Itu yang bisa mengakses tuh peserta-peserta yang sudah memang dinyatakan beberapa grade-nya lulus seperti itu. Jadi ini mulai dari tingkat paket A sampai ke SMK, semuanya lengkap. Tapi mohon maaf, memang kesempurnaan hanya milik Allah. Cuman setiap tahun terus tentu adanya transformasi digital di dalam pembaruan kesempurnaan dari platform rumah belajar. Jadi ada dua fitur ya Bapak Ibu, dua fitur yang sangat, platform yang sangat membantu kita, yaitu pertama rumah belajar, Bapak Ibu bisa mengakses dengan sangat mudah. Terus ada lagi PMM ya, platform Merdeka Mengajar, itu sangat mudah. Ibu Bapak Ibu tinggal mau klik media apapun di situ, itu sangat-sangat muncul semuanya. Saya sudah mempublish sekitar 12 video saya di PMM dari kelas 3, kelas 4 sudah saya publish. Jadi artinya apa? Seluruh guru di Indonesia bisa melihat tentang video saya. Pertama Ibu bisa ngetik metamorfosis, umpama. Saya membuatnya kan metamorfosis. Itu seluruh Indonesia bisa melihat video kita, tinggal mengklik langsung bisa ditampilkan. Nah seperti gitu. Jadi kita diberi kebebasan tuh di PMM, platform Merdeka Mengajar, untuk mengakses karya-karya terbaik Bapak Ibu untuk kawan-kawan setanah air ini bisa menggunakan di dalam belajar seperti gitu, Bu Niken. Ada lagi pertanyaan, Bu Niken? Lagi nih Pak, kita login apa pakai akun belajar ID? Ya, oke, login. Kalau kita sebagai guru, Mbak Niken, kita pasti mempunyai akun belajar ID. Ya, kita mempunyai akun belajar ID. Dulu sebelum ada akun belajar ID, saya ada dua akun, dua email. Dua email yang saya gunakan, alkindi.ig@gmail.com, alkindi.dapodi pendataan. Tapi dengannya ada akses tadi, kami guru sekarang udah diberikan akun belajar ID, maka sekarang setiap pelatihan workshop semua saya menggunakan tentang akun belajar ID. Jadi akun belajar ID yang saya gunakan, karena setiap email kita menggunakan akun belajar ID, maka dari Kemendikbud ya akan memantau akun kita, seberapa banyak kita menggunakan akun belajar kita di
di dalam pelatihan-pelatihan dan workshop. Maka disitulah interaktif kita terus akan dipantau. Oh, rupanya kita aktif di dalam webinar, aktif di dalam workshop. Artinya di dalam akun Belajar ID lah kita akan terpantau oleh Kemendikbud. Karena nanti ada sertifikat mereka kirimkan, semua memakai link-link dari akun Belajar ID. Kalau ada akun Belajar ID, silakan Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau memang Bapak Ibu tidak ada akun Belajar ID, bisa menggunakan akun email yang lain. Seperti gitu, Mbak Nika. Oke, Pak, ini dari Pak Fahrus ini, bagaimana cara menarik siswa agar sering mengunjungi portal Rumah Belajar? Ya, bagaimana cara menarik siswa untuk sering mengunjungi portal Rumah Belajar. Oke, caranya seperti ini. Kalau kita di SD, ya, seperti halnya saya belajar. I'm the teacher for elementary school di 20th Street Singkawang, ya. I'm the teacher classes and English. Saya karena maklumlah anak SD belum diperbolehkan. Saya lebih sering karena kelas saya berbasis digital, saya selalu menggunakan laptop, ya. Laptop maupun Android saya dengan InFocus untuk saya memperkenalkan setiap hari di dalam media-media pembelajaran yang ada di platform Rumah Belajar. Cara satunya ya kita harus menampilkan menampilkan beberapa fitur di platform Rumah Belajar. Setelah itu saya kolaborasi juga dengan PMM, karena di PMM itu banyak juga media-media bahan-bahan ajar yang juga terdapat di situ. Sangat luar biasa sebenarnya, lebih banyak lagi ya media-media. Jadi salah satunya untuk tingkat dasar itu ya guru sebagai figur sentral harus mempresentasikan di depan murid. Lain halnya konteksnya kalau kita berbicara tingkat junior high school maupun senior high school. Itu sudah memiliki, mungkin siswa sudah membawa HP di sekolah seperti gitu. Jadi kalau tingkat SMP, junior maupun senior, kita bisa langsung meminta siswa untuk mengakses rumah belajar. Apalagi anak-anak SMP sekarang kan sudah jago-jagonya buatnya akun-akun email, ya, udah pandai buat Facebook, Instagram. Artinya mereka sudah mempunyai akun email. Dari email-email itulah mereka bisa daftarkan di platform rumah belajar dengan di dalam Play Store. Jadi kalau tingkat SMP maupun SMA itu sangat aksesnya, kalau saya berpikir itu sangat luas, sangat cepat untuk siswa mengakses karena mereka insya Allah pasti membawa HP. Lain halnya SD. Kalau saya tingkatnya SD, saya lebih kepada mempraktekkan secara langsung di depan siswa. Ini loh rumah belajar. Nah, ini. Cuman di grup-grup paguyuban, kami kan ada grup paguyuban juga. Nah, grup paguyuban kelas, maka saya share lah tadi itu tentang pemanfaatan platform Rumah Belajar. Gitu Mbak Niken ya. Ada berapa grade yang harus kita lihat juga kepada kelas mana kita akan berbagi seperti gitu tingkatannya. Oke Pak, ini ada yang bertanya lagi dari Pak Ahmad, apakah bisa digunakan untuk pondok pesantren? Oh, pondok pesantren, oke. Untuk di pondok pesantren, untuk kepada mungkin pesantren untuk pelajaran-pelajaran yang berbasis umum ya. Nah, sentral ya, seperti Al-Qur'an, hadis, terus adab itu ya. Itu karena anak saya juga ada pesantren di Al-Siba di Singkawang ya. Al-Siba Lembaga Studi Ilmu dan Bahasa Arab di Al-Siba. Saya sudah melihat di sini untuk pembelajaran yang berbasis agama seperti yang terfokus ya, seperti adab ya, hadis, tahfidz dan sebagainya itu belum disiapkan, kayaknya belum disiapkannya berbasisnya umum. Seperti pelajaran-pelajaran umum seperti ya kata kutip tematik ya, dia tematik kelas 1 2 3 ya. Itu sudah ada sebenarnya, matematika sudah ada, IPA-nya sudah ada, IPS-nya sudah ada. Jadi dalam hal ini pembelajaran bersifat umum. Kalau di pesantren kan ada dua basic pembagian itu ya, secara khusus kan dia lebih kepada ke agama
pada umum dia lebih pada pembelajaran seperti matematika dan sebagainya, PKN, nah sepertinya. Itu ada di dalam portal Rumah Belajar, seperti gitu. Nah, itu yang menjadi tanda kutip kita akan menyampaikan kepada Pusdatin untuk selalu bertransformasi di dalam inovasi. Oke, Pak. Ini mungkin ada Bapak Ibu yang langsung saja ini raise hand, silahkan bertanya Ya, langsung. silakan Bapak Ibu, Ya. silakan. Bu Murti, silahkan mungkin ini langsung bisa bertanya, Bu Murti. Bu Murti Pemangkat. Mungkin bisa dibantu Mbak Febriana untuk Bu Murti Pemangkat bisa untuk menyalakan mikrofonnya. Sudah, Bu. Oh, sudah. Silakan Bu Murti. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Murti. Iya Pak, saya ingin bertanya yang mengenai yang apa itu yang diuntukkan akun. Iya. Saya kan sering menggunakan password yang Murti 11 Pemangkat itu kan. Jadi kalau saya mau mengubah akun ID belajar, bagaimana Pak? Karena enggak bisa kalau saya sudah saya cantumkan di situ, saya mau mengubahnya kembali gitu, dia akan pilot katanya gitu Pak. Oh Ibu, di dalam pembuatan itu sudah dibuatkan akun ya, kalau di rumah mau masuk ke Play Store-nya itu tadi, kalau sudah masuk ke dalam akunnya, kita buat akunnya dulu, kita buat akun ya, kita daftar ke registrasinya, tapi kita kalau daftar ke rumah akun belajar ID kita ya, otomatis kita harus juga ingat beberapa password ya, password yang harus kita masukkan, karena itu kan password rahasia ya, akun belajar ID-nya ya. Nah, seperti gitu Bu. Bu Murti, apakah masukan udah sesuai password atau nanti ada nanti passwordnya dia minta juga passwordnya ada 6 karakter gitu, dibuatnya 6 karakter tapi dengan apa? Dengan emoji-emoji, umpama Alkindi ada bintang gitu, Alkindi underscore seperti gitu. Nanti kita buat passwordnya tersendiri seperti gitu untuk di akunnya. Ya. Saya kan mengikuti webinar atau workshop yang lalu-lalu itu menggunakan password yang lain. Nah, Ya. sekarang setelah saya tahu dari Bapak kan, kalau password ID belajar itu kita gunakan supaya yang di luar sana kan tahu kita ngikuti workshop apa gitu kan kata Bapak. Jadi saya mau mengubah Pak, tidak pakai menggunakan yang sekarang ini, saya gunakan yang pakai email yang lama gitu. Saya mau merubah password itu satu huruf besar, ada huruf kecil, terus ada tanda tadi seperti bintang atau underscore dan sebagainya seperti itu. Jadi ada 3 variasi di dalam pembuatan password ya, seperti gitu. Jadi ada variasi angka, huruf dengan tanda seperti gitu. Iya Pak. Iya. Dan itu kalau sudah kita daftar, Bu Murti, cepat-cepat kita catat atau kita foto seperti gitu. Karena waktu saya mendaftar di Simpatik juga saya mendaftar seperti gitu ya, melalui rumah belajar. Memang cepat-cepat saya foto, takutnya kan kita banyak, karena saya ada sekitar 3 email, sebelumnya 3 email, tambah lagi akun belajar ID saya 4. Jadi kadangnya lupa saya foto-foto, habis itu saya catat di dalam catatan HP. Jadi kalau ada pelatihan, seperti kemarin saya ada ikut lagi GTA ya, Government Transformation Academic, fasilitator pembelajaran digital dari Kementerian Kominfo. Sama saya belajar, saya gunakan akses akun belajar ID. Tapi passwordnya saya rubah. Karena dia minta seperti gitu, dirubah. Jangan kita gunakan password asli, kita gunakan password dengan yang tadi. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka pun ada tanda. Seperti apa di ujungnya, Ibu menambah tanda underscore atau tanda bintang, atau tanda apa seperti itu, mau tanda pagar ke sebagainya gitu Bu. Tapi cuman kadang kita kalau sudah akses kita lupa, itu kalau kita udah lupa, artinya kita harus mengkontaks lagi
si admin nanti ya, admin yang dari ini bisa merefresh lagi password kita seperti gitu. Ya. Ya, Terima Bang kasih. Murti. Dicoba dulu. Semoga bisa mendapatkan. Karena ini luar biasa platform Merdeka Rumah Belajar ini. Terima kasih Bang Terima- Murti. Oke, terima kasih Pak Alkindi. Jadi Bu Murti, saya tambahkan sedikit bahwa untuk yang di laman simpatiknya itu sudah sistem single sign on ya Bu, jadi bisa menggunakan akun belajar ID-nya Ibu kalau sudah terdaftar, jadi tinggal klik saja karena nanti sudah terkoneksi dengan pusat Bu di Dapodiknya, sesuai dengan data Ibu. Jadi sekarang sudah lebih mudah sekali Bu untuk mengaksesnya. Oke, seperti itu. Kemudian ada mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu, silahkan bagi yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Alkindi. Ya, silakan Bapak Ibu. Karena ini pembelajaran pembatik berbasis e-learning ya. Ini berbasis e-learning, electronic learning-nya sangat bagus Bapak Ibu. Kalau sudah memang awal-awal kita susah, karena kita awal-awal baru ya, hal baru. Ini gimana, tapi kalau sudah selalu kita coba, oh rupanya gini loh. Nah, kita bisa terapkan, kita coba tiap hari dari tadi coba-coba ya, pembiasaan ya kan, coba-coba menjadi kebiasaan. Jadi pembiasaan kita coba tiap hari menjadi rutinitas, ujung-ujung menjadi kita tertarik. Karena sudah dibandingkan semuanya, medianya sudah ada semuanya. Ya, kita tinggal mengakses, kita menggunakan aja di kelas ya, seperti gitu. Oke, terima kasih Pak Alkindi. Silakan Bapak Ibu. Oh, ini Pak Widi Atmoko. Ada video tutorial yang masuk dan penggunaan rumah belajar, Bapak. Maksudnya gimana ya? Ini mungkin video tutorial masuk. Oh, mungkin ada nggak Pak Alkindi punya video tutorial? Oh, iya. Ada enggak video saya yang masuk di rumah belajar? Di akun saya sudah mencoba ya Mbak Niken ya. Sudah saya mencoba. Kita kan menguploadnya di Simpatik tuh. Di Simpatik yang di level 3 kan ada memberikan. Oh, enggak Pak, tutorialnya Pak. Tutorial untuk masuk menggunakan rumah belajarnya. Pak, adakah tutorial masuk menggunakan rumah belajar? Oh, tutorialnya. Oke. Sebenarnya tutorialnya banyak, Mbak Niken. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya, sebenarnya banyak. Di YouTube sudah ada. Di YouTube. Saya menggunakan aksesnya di YouTube. Bapak Ibu bisa melihat di akun YouTube, Bapak Ibu bisa menulis cara menggunakan platform rumah belajar atau cara mendaftar platform rumah belajar. Itu sudah ada, lengkap semuanya, Mbak Niken. Saya pun mengaksesnya pun dari situ. Sudah ada sebenarnya mudah. Seperti yang saya ikut Simpatik, cara mendaftar Simpatik. Saya melihat tuh cara mendaftar Simpatik. Oh, rupanya gini. Saya juga banyak mengakses ke YouTube. Apa yang dimaksud dengan pembatik level 1? Saya perhatikan, saya mendengar. Itu rupanya sudah ada Bapak Ibu. Jadi bisa kita mencari di YouTube ya cara mendaftar platform rumah belajar. Itu sudah lengkap Bapak Ibu. Itu bisa saya sampaikan. Nah. Ya, Pak Widi, jadi bisa searching langsung di YouTube-nya ya Pak Widi ya nanti. Ya. Kemudian untuk terakhir saja ini Bapak, terakhir ya, pertanyaan. Yang raise hand ini ada Bapak Amin Tohari. Silakan Bapak Amin Tohari untuk bisa bertanya langsung, silakan. Silakan. Kita saling berkolaborasi, berbagi. Kebetulan Mbak Niken ini Duta Rumah Belajar Nasional, Bapak dari Kalimantan Barat 2021. Makanya saya mengundang beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih. Atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alkindi yang sangat saya muliakan atas karyanya sangat besar, luar biasa. Sampai tidak membayangkan ya, seandainya Indonesia itu ada regenerasi kanton jenengan, ada 6 orang begitu, betapa indahnya namanya Indonesia. Pembatik-pembatik hebat dan handal. Yang saya tanyakan ialah, risiko apa jadi pembatik Indonesia ketika itu pembatiknya sudah sempurna, sudah
jayyida wa mumtazah, akhirnya tidak laku dan akhirnya menjadi susah. Karena bagaimanapun masyarakat kelihatannya ogah-ogahan ekonominya untuk membeli yang namanya jenis kain, Pak. Barangkali demikian bagaimana solusi untuk kaitan dengan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin, luar biasa. Semoga kita berkolaborasi, tema level 4 ini berkolaborasi. Artinya kita bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak, ya. Terus kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia maupun di Kabupaten Bapak maupun di kota Bapak Ibu. Aplikasi ini sebenarnya tidak berbayar seperti Ruang Guru. Kalau Ruang Guru, kalau saya perhatikan itu kita tuh membayar beratus-ratus ribu, 200, 300 sesuai grade yang kita ngambil. Tapi kalau diakses yang sudah pemerintah kasih ini free Bapak Ibu, free. Semuanya free, not budgeting, tanpa menggunakan duit. Bapak Ibu hanya mendaftar aja, intinya seperti gitu. Kalau ada kesusahan lihat di YouTube, pasti ada cara-cara tutorial yang sangat mudah. Dan akun ini kalau sudah masuk, sudah Bapak Ibu bisa gunakan, selamanya Bapak Ibu bisa gunakan, selamanya sepuas-puasnya. Untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk guru-guru di sekolah bisa gunakan secara free, tanpa membayar. Inilah dua platform yang sudah disiapkan pemerintah, free, no budgeting. Pertama, Rumah Belajar, yang kedua PMM. Itu no budgeting semuanya. Lain halnya kalau kita masukkan ke YouTube, ya, seperti like and subscribe tadi, ya, kita udah tersedot, ya kan, nah, seperti gitu. Tapi kalau kita kita memanfaatkan, namanya pemanfaatan dua platform ini, saya rasa sangat mudah. Ya, paling tidak kita siapkanlah dalam kata kutip, artinya kota, ya, kota. Kita bisa membeli kota, ya kan, walaupun ekonomi pun terbatas, tidak semua orang mampu membeli kota, ya kan, seperti itu. Apun sekolah-sekolah menyiapkan, umpama sekolah-sekolah yang sudah ada dana BOS, ya kan, biasa sekolahnya sudah menyiapkan kota, sudah menyiapkan wifi di sekolah, jadi bisa digunakan untuk akses pembelajaran di sekolah. Saya dulu di SD 50 Bapak, itu di daerah pinggiran pantai. Di SD 50 itu di Sedau, itu daerah pinggiran pantai, akses internetnya itu hanya hilang 2-3 garis, itu ada jam-jam tertentu. Jadi pada jam tertentu itulah kami memanfaatkan akses internet yang tadi yang ada. Begitu sudah akses internetnya masuk sekitar jam-jam 9, jam 10 aksesnya agak lumayan. Guru-guru sudah bisa memanfaatkan itu, tapi kalau di pagi kayaknya susah karena banyak yang menggunakannya seperti gitu. Jadi itulah kita kembali lagi kepada lokasi tempat kita mengajar. Karena kita tahu di Indonesia ini tidak semua belajarnya di tengah kota, ada di pinggiran, ya, shop area, ada di central figure di area, ya kan, maupun ada di pedalaman. Seperti itu. Kalau di pedalaman, ya, kita umpama cara mengaksesnya gimana? Kita bisa mencari tempat-tempat yang memang ada internetnya. Nah, disitulah kita bisa singgah atau kita bisa mendownload semua yang ada di situ. Barulah kita bisa bawa ke lokasi tempat kita mengajar kembali. Dan tanda kutip, kalau memang sekolah tidak menyiapkan laptop, tidak menyiapkan infocus, ya paling tidak kita bisa menyiapkan secara sendiri mandiri, artinya meningkatkan kompetensi profesional kita karena sangat membantu sekali. Seperti itu Bapak, ya, ada dua platform yang memang disiapkan secara free, gratis oleh pemerintah yang sangat baik sekali, yaitu platform Rumah Belajar dengan PMM, platform Merdeka Mengajar, seperti gitu. Oke, baik Pak Alkindi, Ya, terima kasih penjelasannya. Iya, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu semuanya. Berhubung waktu ini, nanti bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, bisa nanti langsung menghubungi Pak Alkindi ya Pak ya. Ya,
Saya sengaja, ada yang bilang subhanallah Bapak Alkindi ganteng, saya sengaja pakai ini, namanya di Kalimantan Barat, ini namanya tanjak Bapak Ibu, topi. Ini topi, artinya saya selain juga menyebarkan sharing growing together ilmu kepada Bapak, saya ingin menampilkan kearifan lokal saya di Kalimantan Barat seperti gini. Jadi kami di Kalimantan Barat, kalau untuk topi-topi yang dalam arti muatan lokal Melayu, kami gunakan seperti gini. Ini Dayak pun ada seperti gini ya. Dalam tenun-tenunan yang manik-manik pun ada gitu. Baju-bajunya juga ada. Jadi di sini saya bukan kopiah, tapi ini tanjak Bapak Ibu. Ini tanjak ya. Nah, kita bisa gunakan. Ini untuk acara-acara resmi dan sebagainya. Karena saya lihat nih pebatik levelnya udah level 4 provinsi, saya harus bersikap sopan. Saya tampil di depan kamera harus bersikap sopan dan kalau bisa menarik perhatian. Seperti itu Mbak Nika. Ingin menampilkan muatan lokal potensi daerah. Oke, terima kasih Pak. Mungkin closing statement dari Pak Alkindi sebelum kita tutup, Pak Alkindi. Closing statementnya, terima kasih Mbak Nika. Untuk kita semua, marilah kita terus berkolaborasi, kita terus berkomunikasi. Yang kedua, kita terus belajar kepada orang-orang yang memang ahlinya, ya. Kita terus berbagi tadi, dan satu kalau bisa kita menginspirasi. Jadi kalau dalam motonya sharing growing together, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Nah, seperti gitu Mbak Nika. Teruslah kita bertransformasi. Transformasi artinya perubahan diri kita terhadap pembelajaran. Itu transformasi dari kata transformation. Artinya ada perubahan diri terhadap pembelajaran. Artinya kita belajar. Karena prinsip kurikulum adalah berkembang sesuai dengan zaman. Marilah kita guru-guru, kita belajar berkembang sesuai dengan zaman yang sekarang adalah zamannya digital. Tapi kita tidak boleh juga melupakan terhadap pembelajaran muatan lokal yang basicnya tidak digital. Kita bisa comparing, mixer di dalam pembelajaran menjadi utuh dan kuat. Menjadi profil pelajar Pancasila itu yang utama di dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih Mbak Nika. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Jangan lupa untuk yang masih ada pertemuan selanjutnya ya Pak Alkindi ya, hari Selasa ya Pak. Masih ya, ada. Tanggal 25 Oktober ya. Oke, jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti kembali hari Selasa. Sebelum saya tutup, saya ada pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Jalan-jalan ke Kota Batu bersama teman dari Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Pergi makan ke rumah Bu Ani, disuguhi bakso dan jeruk Bali. Cukup sekian webinar hari ini, semoga Selasa dapat bertemu kembali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto dulu. Ya, kita foto lagi bersama ya. Terima kasih Mbak Briana ya. Oke, boleh Bapak Ibu. Ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan terlebih dahulu agar kita bisa foto bersama. Saya tunggu ya. Mungkin kita fotonya gini ya Mbak Briana. Ini namanya sahabat rumah belajar ya. Kalau saya maafkan, saya ngoperasin ini nggak bisa gini ya. Sorry, kawan-kawan setanah air ya, kita bisa gini ya, sahabat rumah belajar ya. Nah, ini belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ini mic-nya juga udah saya aktifkan juga kalau ada yang mau ngobrol nanti ya. Oke, saya hitung dari 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Terima kasih Mbak Frina, kawan-kawan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Kita nanti mungkin kembali ke sesi kedua, masih ada sesi kedua. Saya mohon maaf tadi ada gangguan, insya Allah akan diperbaiki di sesi kedua. Kebetulan cuaca yang memang alhamdulillah diberikan juga kepada kita ya. Terima kasih semuanya Mbak Briana, Mbak Niken, sahabat Duta Rumah Belajar se-Indonesia, kawan-kawan PTIC, Mas Mampuono, Mas Jos semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat. Saya doakan mendapatkan rezeki yang berlimpah ya, umur yang berkah dan sukses selalu untuk kita semuanya. Amin, amin, amin.
Ya. Bagi yang belum absen, boleh absen terlebih dahulu ya. Absennya sudah berada di live chat. Kita keluar sudah, belum selesai. Kita keluar.